Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Misionaris Hati Kudus Yesus Provinsi Indonesia. Hari ini hari Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2021. Bacaan Injil yang menjadi permenungan kita pada hari ini adalah dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai ayat 20 dengan tema tentang menasihati sesama saudara. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada istilah mengatakan no man is perfect, yang artinya tak satupun manusia di dunia ini adalah sempurna. Kata lain, manusia itu punya kelemahan, punya kekurangan, punya kealpaan, punya potensi berbuat dosa, punya potensi berbuat salah. Nah, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kesadaran itu, maka kita harus sadar bahwa kita harus mengantisipasi agar kita jangan larut di dalam kelemahan, kekurangan kita, kealpaan kita, kedosaan. Sehingga dengan demikian kita mampu untuk menata diri kita, menjadikan hidup ini sebagai arena untuk mengevaluasi kehidupan kita dan panggilan kita, sehingga kita bisa menemukan siapa kita, menemukan jati diri kita, siapa diri kita yang sebenarnya. Dan kita belajar dari kekurangan-kekurangan kita, kealpaan-kealpaan kita, dan membangun niat untuk memperbaiki hidup menjadi lebih baik di hari yang akan datang. Tetapi saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, tidak cukup. Karena ternyata ada hal-hal khusus di mana kita ketahui tetapi orang lain ketahui. Ada hal-hal khusus di mana ada ruang tertentu dalam diri kita yang kita tahu persis tetapi orang lain tidak tahu. Sehingga kita harus membangun komunikasi dan koreksi satu dengan yang lain. Hari ini Yesus mengangkat tentang masalah ini, tentang komitmen ini. Yesus mengajak para murid, bahkan bersabda kepada para murid, bahkan meminta kepada para murid agar mereka kalau menemukan saudara-saudara mereka yang berbuat dosa, berbuat salah, untuk menegur mereka. Menegur dengan 4 mata. Menegur di bawah 4 mata. Yesus mau menggarisbawahi bahwa kesalahan, kekurangan itu, dosa itu tidak boleh dibiarkan. Kita harus sportif untuk mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, dan juga kita harus sportif juga untuk menegur teman-teman kita yang berbuat dosa, berbuat kesalahan. Tentu saja dengan cara yang baik, dengan cara Kristiani, agar bukan untuk menyudutkan teman-teman kita, tapi justru membangun dia kembali, memberikan dia harapan kembali, menguatkan dia kembali untuk berubah dan menemukan jati dirinya yang sebenarnya, sehingga dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Nah, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, ini adalah panggilan, ini adalah keutamaan, ini adalah sebuah keharusan bagi kita sebagai orang Kristiani. Untuk itu kita harus membangun kepekaan itu sedini mungkin dalam diri kita, agar kita semakin merasa bertanggung jawab dengan kehadiran teman-teman kita, kehadiran orang lain. Kita turut ambil bagian dalam membentuk saudara-saudari kita agar ia menjadi baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Bahasa Yesus, sabda Yesus dalam bacaan tadi mengatakan, kalau kita sudah menegur teman-teman kita, sahabat kita, atau saudara-saudara kita yang berbuat dosa, kita telah menemukan kembali. Artinya kita telah membantu dia untuk menemukan kebaikan dan juga memperoleh keselamatan. Nah, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, memang tidak mudah menjadi penasihat. Karena penasihat itu harus mengkondisikan dirinya pada posisi di mana ia juga pantas untuk menasihati. Artinya dia harus memberikan teladan yang baik agar orang yang dinasihati itu juga bisa mendengarkan, mengerti. Seorang penasihat memberikan harapan, memberikan kekuatan, penegasan, supaya yang dinasihati itu juga mendapat kekuatan dan harapan untuk berbuah lebih baik lagi, untuk menata diri lebih baik lagi di masa mendatang. Itu saudara-saudariku, mari kita menyadari akan panggilan ini, bahwa
kita hari di dunia ini bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi juga bertanggung jawab untuk kehidupan kebaikan orang lain. Kita perlu mengoreksi teman-teman kita secara Kristiani, koreksi yang membangun, bukan yang menyudutkan. Nah, mari kita selalu berdoa kepada Tuhan, semoga kita membangun kepekaan ini setiap saat, sehingga kita hari sebagai pribadi-pribadi yang memang berarti bagi sesama, karena kita mampu menasehati dan diikuti, dibarengi dengan keterangan hidup, sehingga ketika kita menasehati seseorang, maka juga dia terbantu untuk bisa buat dan hidup lebih baik lagi. Tuhan menyertai kita. Amin.